Halo Mas Bro, selamat berjumpa kembali dengan tutorial saya, yaitu tutorial tentang hobi audition untuk Anda semua yang penggemar tentang di bidang audition ya. Pada kesempatan ini saya telah merakit power amplifier pesanan dari temen ya, dipesan buat temen. Ampli ini menggunakan powernya power kelas D ya Mas Bre, kelas D powernya. Nah ini jadi ini tidak memakai trapo, dia memakai SMPS ya, ini SMPS nya, dan ini untuk powernya untuk kelas D nya ya Mas Bre ya. Nah oke, sekarang kita coba dulu ya Mas Bre ya, gimana untuk suaranya ya pada rakitan ini, apakah udah sempurna atau belum ya. Ntar kalau emang ada kekurangan bisa dikritik. Coba sebelum saya tes, coba mau saya terangin dulu ya gimana untuk cara pemasangannya dulu ya Mas Bre ya. Oke, pertama-tama kita bahas tentang SMPS nya dulu ya Lur ya. Oke, untuk pemasangan SMPS nya ini, nah ini ya untuk SMPS nya, switchingnya ini kalau bisa trapo ininya, untuk trapo kecilnya ini ya Lur ya. Ini kalau bisa dijauhkan dari bagian input di sini Lur. Nah untuk IC CRC ini pokoknya dijauhkan aja dari daerah input yang sensitif dengan induksi ya Lur ya. Nah intinya trapo ini dijauhkan dari area input audio ini, jadi biar tidak terjadi noise ya yang terlalu besar gitu ya Lur ya, untuk pemasangan SMPS nya ini. Nah itu saran dari saya. Dan untuk perkabelannya sendiri kita dibikin rapi serapi mungkin ya, jangan nyampe berantakan, apalagi berantakan di area input ini lagi, karena di bagian input ini sangat sensitif banget dengan arus liar ya Lur ya. Dia sangat sensitif banget kalau ntar ada yang ngelewatin, lompatin inilah bisa ngelewatin daerah sini atau berantakan, itu akan terjadi noise. Dan itu yang pertama ya yang kita perlu ketahui ya Lur ya. Nah untuk perkabelannya harus bisa serapi mungkin, kalau bisa jangan sampai di atasnya bagian input ini. Nah untuk biasnya ini, untuk jalur biasnya ini jangan, kalau bisa bagi saya di sini kan ada outputnya ya Lur ya, ada output untuk 12 volt ya. Nah saran dari saya kalau bisa untuk bias 12 volt ini, karena memakai bias sendiri ya Lur ya, pakai bias sendiri dia Pak saya, karena ini memakai bias sendiri, biasnya 20 volt, arus 20 volt. Kalau bisa ini dibikin switching sendiri Lur, seperti ini. Switchingnya saya bikin sendiri, jadi kita nggak ngambil dari sini, karena kalau ngambil dari sini itu ampernya agak kurang banget Lur. Ini ada tulisannya 12 volt, tapi kalau kita pasangin biasnya ini, kita pasang di sini di jalur bias ini, dia drop Lur, dia drop menjadi sekitar 10 volt ini ya, 12 volt ini. Kalau perlu kita ini kosongkan, nggak usah dipakai. Untuk biasnya kita memakai switching sendiri 12 volt yang kira-kira arusnya normal, tidak drop ya, untuk menyuplai di bagian bias 12 volt ini ya. Karena untuk IC ini dia memakai 12 volt, untuk IC mengangkat IC ini ya 12 volt, jadi kita pakai suplai sendiri, misah dari switching SMPS ini ya Lur ya. Kita pakai sendiri dengan switching sendiri yang kira-kira anteng stromnya ya Lur ya, tidak drop ya. Oke, dan yang ketiga ini udah untuk input. Nah input ini untuk kabelnya, ini untuk potensio, yang ini untuk input ke input, ini ke potensio. Nah untuk kelas ini, untuk kelas D ini
saya harapkan untuk potensio ini kalau bisa memakai yang 10 kilo lur ya. Karena apa, ini saya memakai 100 kilo 100 kilo ini kalau nyampe setengah gini jam 12 atau jam 1 itu belum kelihatan suaranya lur, belum keluar suaranya. Tapi kalau jam 3 nyampe jam 5 itu baru nongol suara. Dari jam 3 segini ya lur, ini baru keluar suara. Nah kalau baru jam 12 atau jam 1 itu keluar suaranya kecil ya. Kalau jam 3 ini baru keluar suara, dan tiba-tiba kalau jam 4 begini dia gede, apalagi mentok gede banget ya. Jadi dia berfungsinya itu seolah-olah fungsinya ini jam 3 nyampe jam 5 doang. Jadi jam 7 segini nyampe jam 2 dia belum keluar suara, karena dia memakai 100 kilo. Tetapi kalau untuk power selain kelas D ini yang model seperti ini ya lur ya, kayaknya dia memakai 100 kilo lebih bagus, lebih anteng gitu ya. Tapi kalau untuk kelas D ini yang power seperti ini, dia memakainya harusnya kiloan yang kecil, harus 10 kilo. Jadi separuh ini udah ada suaranya, nggak seperti ini ya lur. Jadi ntar saya jelaskan ini kenapa diputar terlalu jauh kok belum nyala gitu ya, karena ini potensinya terlalu gede untuk ukurannya. Jadi dia tidak cocok untuk memakai 100 kilo, cocoknya pakai 10 kilo. Jadi di angka 12 dia udah keluar suara lumayan ya. Kalau ini pakai 100 kilo, dia kalau belum jam 3 gini belum keluar suara ya. Jadi dia pergerakannya sangat minim sekali lur. Dari jalur 3 sampai 5 itu minim sekali gitu, harus pelan-pelan banget gitu lur ya. Itu saran dari saya kalau bisa memakai yang 10 kilo ya untuk kelas ini. Tapi kalau untuk OCL atau SOCL itu pakai 100 kilo lebih bagus gitu ya lur ya. Nah untuk tipenya sendiri ini kelas D ini kelas D 2x5. Dari keterangan untuk kelas D 2x5 ini, dari keterangan itu mengeluarkan watt 2500 RMS ya, keterangan dari yang bikin ya lur ya. Tapi kita tidak tahu untuk gimana hasil watt-wattnya ya, karena ini dari perhitungan yang bikin katanya sekitar 2500 watt. Dan untuk SMP nya ini sama memakai SMPS 25 ampere ya lur. Ntar dengan tegangan saya suplai sekitar 80 volt. Nah, ini kan untuk power ini kan minimal memakai 65 volt dan maksimal setrumnya memakai 90 volt. Jadi ini saya suplai 80 volt aja ya lur ya. Kita ambil tengah-tengahnya ya. Tuh, dan selanjutnya ini lur, untuk bagian input ini nih. Nah bagian ini ya, input ini saya kasih mixer lur. Saya kasih potensio. Nah karena apa, yang sering saya alamin kalau kita tidak kasih potensio lur, karena ini masuk input ini dia langsung ke JRC ini, IC JRC ini. Sedangkan JRC ini tidak butuh dB dari input terlalu besar. Nah untuk IC ini ya lur ya. Nah kenapa alasannya saya kasih potensio ini, karena saya udah sering mengalami kalau dia terlalu gede over dari aksesoris. Biasanya kalau nggak ada aksesoris sih mending ya lur ya. Tapi kalau kita memakai aksesoris equalizer atau crossover gitu, dia dB nya terlalu besar, jadi dia masuk ke IC ini terlalu over lur. Nah terjadinya apa kalau dB yang masuk input sini, masuk IC ini terlalu gede dB nya dari aksesoris itu sendiri, suaranya gebrek lur. Suaranya gebrek, kita buka sedikit gitu ya, itu suaranya brek gitu. Jadi sember lah, suara pecah lur. Karena apa alasannya? Alasannya JRC ini tidak mau menerima
input dB yang terlalu besar, apalagi bass ya, apalagi subwoofer itu dB-nya terlalu besar. Ini rencananya mau saya buat sub, makanya ini saya kasih potensio lor. Potensio ini untuk mengatur dB dari aksesoris yang terlalu mengeluarkan dB besar. Ntar kita bisa kurangin dari sini potensio ini, supaya yang masuk ke IC ini tidak terlalu besar dan bisa dikontrol dengan potensio ini. Nah gitu ya lor ya, karena potensio ini dia mengatur pengeluaran dari IC ini. Jadi kita gede kecilnya dari sini ini udah nggak ngaruh sama IC ini. Nah, kita ngaturnya yang masuk ke IC ini dari potensio ini, dari inputnya ini kita atur dB-nya, supaya ini IC ini tidak terlalu kegedean input dB-nya dari aksesoris gitu ya lor ya. Itu saran dari saya lor. Jadi itu yang pernah saya alamin, makanya saya kasih potensio itu untuk mengatur dB input yang terlalu besar biar suaranya tidak pecah. Oke, nah untuk rencana ini power ini mau saya tes buat 15 in. Nah itu ya 15 in, nanti untuk vokalnya tuh ya 15 in. Saya memakai 15 in yang lumayan wattnya besar aja lur ya, memakai RCF yang wattnya 1200 ini ya, yang sebagian ini. Makanya ntar saya coba memakai yang 15 in yang watt 1200 ya. Kalau di sini tulisannya power ini 2500 watt buat ngangkat speaker 15 in 1200 ya. Siapa tahu ntar kita cek bareng-bareng gimana suaranya. Oke lor, sekarang kita coba dulu ya. Nah, sekarang kita mulai dari input yang pertama, kita ambil setengah aja biar tidak over ya lor ya. Nah, dB-nya yang masuk ke IC ini biar tidak over. Kita tes, kita nyalakan. Nah, ada yang perlu diketahui, biasanya switching SMPS ini kalau apa itu listriknya sekitar 900 atau 4,5 itu kan biasanya listrik turun ya lur ya. Kalau beban SMPS ini biasanya turun. Nah makanya kalau elko ini belum terisi itu biasanya listrik jeglek atau turun. Makanya saya kasih kapasitor di sini lur. Nah saya kasih kapasitor yang ukurannya 473 nano ya. Jadi biar tidak jeglek untuk listriknya lur, ya tidak turun untuk angkatan pertama. Oke ya, kita coba untuk menyalakan lur ya. Nah udah nyala ya, proteknya udah mati. Ini proteknya cepat, cuma 3 detik dia udah mati duluan. Ini udah nyala. Ini seharusnya masih nambahin kipas ya lur ya. Kita rekomendasikan pakai kipas ya. Sekarang kita tes dulu. Kita pakai komputer ya lur ya, coba karena baterai nggak tersedia. Nah kita setel di bagian mid, ini midnya. Ntar ini untuk aksesoris subwoofernya saya taruh sini ya, subwoofernya. Jadi ini saya kelas D ini saya fokuskan buat subwoofer ya, buat sub ya lur ya. Jadi kita nyalakan dulu untuk midnya. Ini untuk mid, untuk ngangkatnya ya lur ya. Sekarang kita mulai untuk ngangkat 15 in. Coba ini jaraknya jauh lur, karena 100 kilo ya yang saya bilang tadi. Nah, baru kelihatan ya lur ya. Coba kita tambah gainnya. Nah gitu ya lur ya. Nah ini lur, suaranya.
buktikan dulu untuk mic-nya. Seperti ini lor suaranya lor. Seperti ini. Nah, untuk shootnya seperti ini lor. Oke lor, seperti itu tadi suaranya ya untuk mengangkat 1200 watt untuk speakernya. Sekarang itu kita sudah membuktikan suaranya lumayan untuk rumahan. Dan terima kasih Anda semuanya sudah menyimak video saya, dan jangan lupa subscribe dan like supaya saya lebih semangat lagi membuat tutorial dan konten-konten selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.